Pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, pelaut-pelaut Nusantara dan kapal-kapal dagang dalam perjalanan dari dan menuju negeri Siam, Champa, Kamboja, Annam, dan negeri Cina selalu menyinggahi gugusan Kepulauan Natuna, baik sewaktu akan berangkat maupun waktu akan kembali untuk mengambil perbekalan air minum ataupun menanti angin kencang mulai reda. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibu kota Ranai yang terletak di Pulau Natuna Besar. Perjalanan sejarah kota Ranai sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Natuna tidak terlepas dari perjalanan sejarah kota Ranai yang bermula dari sejarah Pulau Bunguran. Sebagai upaya memperkuat jati diri daerah yang memiliki sejarah ibu kotanya, pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penelitian Hari Jadi Kota Ranai. Penelitian bertujuan untuk menggali sejarah berawalnya Ranai sebagai pusat pemerintahan di Pulau Bunguran, khususnya wilayah Bunguran Timur. Perjalanan sejarah berawalnya Ranai sebagai pusat pemerintahan di Pulau Bunguran bermula dari orang kaya Dina Mahkota yang diyakini merupakan keturunan orang Patani dengan nama panggilan Demang Megat yang menikah dengan Engku Patimah dan diangkat menjadi orang kaya pertama di Segram dengan gelar orang kaya Srendit Dina Mahkota dan menghasilkan 15 keturunan yang memerintah di Pulau Bunguran pada masa-masa berikutnya. Karena pemerintahan di Segram sering diganggu lanun atau bajak laut, maka pusat pemerintahan mengalami perpindahan tempat beberapa kali. Tidak lama di Segram, pemerintahan kemudian pindah ke Penibung di daerah Tanjung Sebau. Dan pada pemerintahan berikutnya, yaitu pada generasi orang kaya Wanrawa, pemerintahan berpindah lagi ke daerah Mahligai di Sungai Ulu yang sekarang bernama Desa Sungai Ulu Kampung Mahligai. Pada tahun 1871 terjadi pemisahan wilayah Pulau Bunguran menjadi dua bagian, yaitu Bunguran Timur dan Bunguran Barat. Alasan pembagian ini bukan dikarenakan adanya perselisihan ataupun perebutan kekuasaan antara datuk kaya, namun untuk mempermudah urusan pemerintahan. Faktor geografis Pulau Bunguran yang terlalu besar menyulitkan mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, dikarenakan pada masa itu komunikasi dan transportasi sangat sulit. Maka untuk mempermudah urusan, orang kaya Wanrawa kemudian membagi Pulau Bunguran menjadi dua wilayah pemerintahan kepada kedua anaknya, yaitu Wan Hasan di wilayah Bunguran Barat dengan ibu kota Sedanau dan Wan Tras di Bunguran Timur dengan ibu kotanya Ranai. Sejarah Pulau Bunguran khususnya kota Ranai tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah Melayu dimulai dari masa Kerajaan Bintan hingga berakhirnya Kerajaan Lingga Riau. Pada masa Kerajaan Bintan, Bunguran belum disebut dalam sejarah. Namun demikian, pada masa Kerajaan Melaka, Bunguran merupakan salah satu daerah kekuasaannya. Setelah kejatuhan Melaka tahun 1511, Bunguran tidak menjadi daerah kekuasaan kerajaan manapun. Bunguran kembali disebut dalam sejarah Melayu sebagai daerah kekuasaan kerajaan Johor pada tahun 1687. Kemudian pada tahun 1857 secara resmi menjadi bagian kekuasaan kerajaan Lingga Riau. Legitimasi kekuasaan kerajaan Lingga Riau ini ditandai dengan pemberian pending yang bertuliskan Kurnia ke bawah Duli yang mulia serta yang dipertuan Riau kepada orang kaya Dina Mahkota yang mengibarkan titah dan perintah kita dalam daerah keliling Bunguran tahun 1291 Hijriah atau tahun 1871 Masehi. Oleh karena itu, tahun 1871 dapat dijadikan tonggak penentuan hari jadi kota Ranai karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, tahun 1871 merupakan tahun pertama Ranai menjadi pusat pemerintahan. 2. Tahun 1871, Kesultanan Riau memberikan sebuah pending pengukuhan kepada Wan Tras memerintah di Pulau Bunguran. 3.
tahun 1871 menjadi tonggak Ranai memiliki identitas dan jati diri kemelayuan yang dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat Ranai. Sedangkan penentuan tanggal dan bulan diambil dari tanggal dan bulan yang baik dalam Islam, yaitu yang berangka ganjil. Setelah melalui perjalanan perdebatan yang panjang pada seminar Hari Jadi Kota Ranai, maka disepakatilah bahwa pada tanggal 27 Juli tahun 2009, terutama tanggal tersebut jatuh pada hari Senin yang dalam Islam dianggap hari baik. Dengan demikian, melalui penelitian Hari Jadi Kota Ranai pada tahun 2009, ditetapkanlah Hari Jadi Kota Ranai adalah pada tanggal 27 Juli 1871 Hijriah. Ini bermakna bahwa tepat tanggal 27 Juli 2017, Kota Ranai telah berusia 146 tahun. Dengan ditetapkannya Hari Jadi Kota Ranai pada tanggal 27 Juli, serta diperingatinya Hari Jadi Kota Ranai yang ke-146 pada tahun ini, tentu kita berharap agar momentum sejarah ini dapat membangkitkan semangat semua pihak di Kabupaten Natuna yang kita cintai ini untuk mewujudkan Natuna sebagai tujuan pariwisata baru yang dapat mengantarkan Natuna sebagai bandar maritim dunia di tahun-tahun mendatang.